Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar 1 tentang risiko spekulatif pada Bank Mandiri Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Trino Fandi. Saya akan membahas tentang manajemen risiko, pengertian manajemen risiko spekulatif, dan menjelaskan profil PT Bank Mandiri Tbk. Selanjutnya adalah pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Jadi secara ringkasnya, manajemen risiko itu adalah bagaimana cara kita meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi di suatu perusahaan, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Dan yang selanjutnya adalah pengertian risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang diakibatkan dari pertaruhan keberuntungan. Jadi jika risiko itu terjadi, hal itu akan menimbulkan 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu akan memberikan keuntungan, yang kedua menyebabkan kerugian, dan yang ketiga tidak memberikan keuntungan atau menyebabkan kerugian sama sekali. Jadi sebagai contoh, seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat itu akan menghadapi 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu investasinya akan menguntungkan, dan kemungkinan yang kedua itu investasinya malah merugikan. Selanjutnya adalah profil singkat dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia bila dilihat dari sektor jumlah aset, pinjaman, dan deposito. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 dengan penggabungan usaha bank-bank BUMN yang terdiri dari PT Bank Bumidaya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Indonesia pada tanggal 31 Juli tahun 1999. Hingga pada bulan Agustus 1999, Bank Mandiri secara resmi beroperasi secara komersil. Bank ini telah melayani banyak nasabah dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan, sehingga bank ini merupakan salah satu bank retail dengan nasabah terbanyak di Indonesia. Saya Putri Pratiwi. Di sini saya akan membahas tentang visi dan misi Bank Mandiri. Visi dari Bank Mandiri yaitu menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Misi dari Bank Mandiri yaitu, yang pertama, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia profesional. Dan yang ketiga, memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder. Yang keempat, melaksanakan manajemen terbuka. Dan yang terakhir, peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, tujuan dari Bank Mandiri. Tujuan dari Bank Mandiri yaitu turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang perbankan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Al-Islami. Di sini saya akan membahas mengenai jenis resiko. Jenis resiko dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu resiko non-sistematis dan resiko sistematis. Resiko non-sistematis adalah resiko yang dapat dihilangkan atau dikurangi melalui diversifikasi atau penanggulangan resiko. Sedangkan resiko sistematis adalah resiko yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi melalui diversifikasi. Lalu Kasidi membagi jenis resiko menjadi 2, yaitu resiko spekulatif dan resiko murni. Resiko spekulatif adalah resiko yang memiliki 2 kemungkinan, yaitu menguntungkan atau merugikan. Contohnya seperti perjudian, pembelian saham, dan valuta asing. Sedangkan resiko murni adalah resiko yang hanya memiliki 1 kemungkinan, yaitu merugikan. Contohnya seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami. Dalam kasus ini, Bank Mandiri dapat digolongkan ke dalam kategori resiko non-sistematis dan resiko spekulatif. Artinya, Bank Mandiri masih dapat dicegah di kemudian hari untuk menghindari peristiwa yang sama. Sementara dikatakan resiko spekulatif karena resiko ini sebenarnya memberikan 2 alternatif bagi pelaku pencairan cek ilegal. Apabila tidak diketahui tindakan ini akan menguntungkan si pelaku, namun di sisi lain merugikan bagi Bank Mandiri itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Astari. Saya akan membacakan atau menjelaskan prinsip manajemen risiko pada Bank Mandiri. Yang pertama adalah permodalan.
Bank Mandiri menyediakan permodalan sesuai resiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ada transparansi. Bank Mandiri secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri. Yang ketiga, ada independensi. Manajemen Bank Mandiri bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh orang lain. Dan yang keempat, ada terintegrasi. Bank Mandiri menerapkan manajemen risiko terintegrasi pada lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan regulator. Yang kelima, ada berkesinambungan. Pengendalian risiko dilakukan secara terus-menerus, dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan best practice yang ada. Yang keenam, ada akuntabilitas. Bank Mandiri menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder. Yang ketujuh, ada responsibilitas. Bank Mandiri bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, ada kewajaran. Bank Mandiri memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko. Kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah annual evaluation terhadap kebijakan manajemen risiko pada Bank Mandiri atau kita bisa sebut KMRBM dan standar prosedur. Hasil annual evaluation menunjukkan bahwa manajemen risiko di Bank Mandiri selama 2017 telah memadai. Selanjutnya ialah tentang studi kasus PT Bank Mandiri. Kasus yang menjadi salah satu topik menarik terkait dengan manajemen risiko adalah kasus penggelapan pada Bank Mandiri. Salah satu oknum pegawai kantor cabang pembantu Rawalumbu Bekasi, PT Bank Mandiri melakukan kerjasama ilegal dengan manajer keuangan PT Maxti Sekawan Utama, Yekti Sartono yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai 720 juta pada 5 Mei 2010. Pengambilan cek ini menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek adalah dua orang, yakni Anang Syifuddin dan Muhammad Fauzan, serta stempel perusahaan harus disetarakan. Namun, cek tersebut hanya ditandatangani satu orang dan itu diduga dipalsukan. Stempel palsu dan asli berbeda dengan speechman yang ada di bank. Materi selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu klasifikasi kerugian, yang kedua faktor penyebab risiko, yang ketiga sumber penyebab risiko, dan yang keempat jenis risiko. Yang pertama kita akan membahas tentang klasifikasi kerugian. Pada kasus Bank Mandiri terdapat beberapa potensi kerugian yang akan diderita Bank Mandiri. Yang pertama yaitu kerugian finansial dalam jumlah yang sangat besar yaitu 720 juta rupiah, serta risiko hilangnya reputasi yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan ke depannya. Tidak dapat dipungkiri, akibat adanya pencairan ilegal akan mampu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau social distress dari para nasabah terhadap sistem manajemen dan sekuritas finansial bank tersebut. Risiko finansial dapat berujung pada risiko likuiditas, yakni risiko yang mengakibatkan suatu perbankan mengalami kegagalan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Masalah ini, apabila terus dibiarkan tanpa ditangani lebih lanjut, juga akan membawa perbankan pada risiko kegagalan bank dalam membayar hutang jangka panjangnya atau solvabilitas. Selanjutnya yaitu sumber penyebab risiko. Sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu risiko sosial, dan yang kedua risiko fisik, dan yang ketiga risiko ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ada jenis risiko. Risiko dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang pertama risiko non-sistematis, yaitu risiko yang dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu diversifikasi atau tindakan pencegahan dan penanggulangan risiko. Dan yang kedua, risiko sistematis. Risiko yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi melalui diversifikasi, biasanya berhubungan dengan pasar atau kejadian yang dapat secara sistematis akan mempengaruhi posisi pasar. Selain itu, Cassidy 2010 membagi jenis risiko menjadi dua, yakni yang pertama risiko spekulatif,
yakni resiko yang mengandung dua kemungkinan baik yang menguntungkan maupun merugikan. Contohnya perjudian, pembelian saham, atau valuta asing. Dan yang kedua, resiko murni, yakni resiko yang hanya mengandung suatu kemungkinan, yakni kemungkinan rugi saja. Contoh, banjir, gempa, gunung meletus, dan lain-lain. Bank Mandiri dalam hal ini dapat digolongkan ke dalam kategori risiko non-sistematis atau risiko spekulatif. Artinya, Bank Mandiri masih dapat dicegah di kemudian hari untuk menghindari peristiwa sama. Misalnya seperti yang telah diterapkan Bank Mandiri selama ini dengan membuat laporan profil risiko atau LPR yang menggambarkan penilaian terhadap risiko komposit bank atau risiko yang dipandang dari sudut pandang bank dan unit bisnis terkait. Sementara dikatakan risiko spekulatif karena risiko ini sebenarnya dapat memberikan dua alternatif bagi pelaku pencarian cek ilegal. Apabila tidak diketahui tindakan ini akan menguntungkan si pelaku, namun di sisi lain merugikan perbankan. Sebaliknya, bila diketahui seperti yang telah terjadi, maka ini akan menimbulkan kerugian bagi si pelaku kejahatan tersebut, dan bank dapat dihindarkan dari permasalahan yang lebih serius lagi. Perkenalkan, nama saya Katarina Tita. Saya akan membahas tentang faktor penyebab resiko. Dua faktor penyebab risiko adalah bencana atau perils dan bahaya atau hazard. Banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut tinggi merupakan contoh-contoh bencana yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Sementara bahaya terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada bahaya fisik atau physical hazard. Misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu perusahaan. Yang kedua ada bahaya moral atau moral hazard. Misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan. Yang ketiga, bahaya moral atau moral hazard. Misalnya sikap yang tidak hati-hati ataupun kurang perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu perusahaan. Yang keempat, ada bahaya karena hukum atau peraturan atau legal hazard. Misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Pada kasus Bank Mandiri, faktor penyebab terjadinya resiko adalah berasal dari moral para pegawai kantor cabang pembantu Bank Mandiri. Pegawai tersebut melakukan pencairan cek ilegal yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan Bank Mandiri tersebut. Masalah kepatuhan juga merupakan resiko yang harus ditanggung Bank Mandiri pada kasus pencairan cek ilegal tersebut. Pegawai seharusnya menjadi pihak yang taat dan patuh terhadap peraturan perusahaan dan menjunjung tinggi integritas dan nama baik perusahaan, bahkan bukan dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Bahaya moral tidak hanya mengancam Bank Mandiri saja. Kasus lain akibat moral dari para pegawai suatu badan atau perusahaan. Misalnya yang terjadi pada kasus Citibank Indonesia yang terlibat pada permasalahan penggelapan dana nasabah. Akibatnya, bank tersebut tidak hanya menderita kerugian finansial, tapi juga resiko reputasi, bahkan kepatuhan. Resiko reputasi dan kepatuhan lebih membahayakan keberlangsungan perusahaan daripada resiko finansial. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank akan membuat bank tersebut kehilangan dana karena masyarakat akan menarik kembali seluruh dana yang telah tertanam di bank tersebut karena takut akan mengalami kerugian besar. Dana-dana yang ditarik tersebut sebenarnya digunakan untuk menjalankan kegiatan perbankan. Namun karena ada penarikan sejumlah dana dan ketidakinginan masyarakat untuk menabung lagi, maka bank tersebut dapat terancam likuiditasnya. Pada fase ini, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan menutup bank. Selanjutnya ada sumber penyebab resiko. Sumber penyebab resiko dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada resiko sosial, resiko fisik, dan resiko ekonomi. Resiko sosial berasal dari masyarakat, yang berarti tindakan orang-orang menciptakan penyimpangan yang dapat merugikan, misalnya pencurian, huru-hara, dan peperangan. Resiko fisik berasal dari fenomena alam dan sebagian tingkah laku manusia, seperti kebakaran. Sedangkan resiko ekonomi adalah inflasi, resesi, fluktuasi, dan harga. Pada kasus Bank Mandiri ini, sumber resiko berasal dari permasalahan sosial. Ada sekelompok orang yang melakukan pencurian sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap Bank Mandiri. Oknum yang terlibat dalam kasus pencairan cek secara ilegal ini secara langsung dapat dikatakan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian Bank Mandiri. Saya akan membahas tentang cara pengendalian resiko.
Ada beberapa cara yang dapat ditempuh perbankan dalam mengatasi resiko ataupun mencegah terjadinya resiko yang sama pada kedepannya. Beberapa cara tersebut telah diterapkan Bank Mandiri dalam manajemen resiko perusahaannya. Yang pertama, melakukan tata kelola resiko secara terpadu dengan mengimplementasikan tanggung jawab dan kesesuaian kompetensi masing-masing pihak yang terkait. Misalnya seperti Dewan Komisaris, Direksi, Risk and Capital Committee atau RCC, Unit Risk Management, dan Unit Bisnis yang telah berinteraksi dan bersinergi secara optimal. Yang kedua, Bank Mandiri menyusun profil resiko dalam suatu laporan profil resiko dan digunakan sebagai laporan pada Bank Indonesia. Dengan demikian, bank dapat memusatkan perhatiannya pada jenis-jenis resiko yang memiliki tendensi memburuk atau melebihi kebijakan toleransi bank pada resiko tertentu. Yang ketiga, studi kasus juga mengungkapkan bahwa Bank Mandiri telah mempersiapkan tenaga profesionalnya di bidang resiko. Sekaligus juga bagaimana Mandiri melakukan persiapan untuk mengimplementasikan Basel II A-Record yang menjadi tanggung jawab dari seluruh insentif strategis bank tersebut terhadap kepatuhan pegawai. Kesimpulannya adalah, Bank Mandiri menderita kerugian finansial, reputasi, dan masalah kepatuhan akibat adanya pencairan cek ilegal. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Bank Mandiri perlu lebih meningkatkan sistem manajemen resikonya. Kerugian-kerugian tersebut sangat berdampak pada keberlangsungan Bank Mandiri untuk kedepannya, terutama masalah kepercayaan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan Bank Mandiri dalam mengatasi resiko yang terjadi, misalnya dengan menyusun profil resiko, mempersiapkan tenaga kerja yang handal di bidang resiko, menetapkan kebijakan pengelolaan likuiditas, serta melakukan tata pengelolaan resiko yang terpadu dan tertata dengan rapi. Sekian presentasi dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.